Yang ini kita tahu mau mulai kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita tersurahkan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini Bu Lia Apriyanti SPD maupun yang mewakili. Yang kami hormati rekan-rekan guru komunitas belajar sekolah atau KBS SD Negeri 02 Berkenan Lor yang kami cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru komunitas belajar sekolah SD Negeri 02 Berkenan Lor yang telah berkenan hadir mengikuti presentasi program pendidikan guru PJOK. Dalam hal ini saya masih melaksanakan pendidikan PPKG dan insya Allah nanti pada bulan September insya Allah saya selesai dan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Langsung saja untuk desiminasi. Desiminasi rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah KBS dalam ini disusun saya sendiri Medis Narjono dari Kabupaten Pekalongan. Pemaparan program kepada kasiswa. Dalam hal ini saya mengambil judul lari fast track dapat meningkatkan kondisi fisik dalam pengembangan cabang olahraga pencaksilat. Dalam hal ini saya mengambil judul ini kenapa? Saya berpikiran di sini mudah-mudahan berkelanjutan sampai selanjutnya berjalan dengan lancar dalam kegiatan pencaksilat di sini ya. Ada peserta didik kita untuk maju ya, untuk berprestasi di dalam pendidikan olahraga. Makanya saya di sini memilih judul lari fast track dapat meningkatkan kondisi fisik dalam pengembangan cabang olahraga pencaksilat. Lari fast track itu apa? Lari fast track itu berarti lari yang dilaksanakan di luar sekolah ataupun di alam bebas. Yes. Memang ini sudah dilaksanakan setiap anak melaksanakan pembelajaran pencaksilat dan ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Latar belakang pencaksilat adalah seni bela diri yang memerlukan perpaduan berbagai kemampuan fisik
seperti kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan, serta ketangguhan mental. Salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan kondisi fisik atlet atau peserta didik adalah dengan menerapkan program latihan yang dapat mengembangkan kapasitas aerobik dan anaerobik secara bersama. Lari fast merupakan salah satu metode latihan yang telah terbukti efektif untuk meningkatkan kedua kapasitas tersebut. Dengan latar belakang ini, program latihan fast diusulkan untuk diintegrasikan ke dalam program latihan rutin atlet pencaksilat. Diharapkan bahwa melalui penerapan metode ini, kondisi fisik atlet atau peserta didik dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi kompetisi dengan performa yang optimal. Jadi penjelasannya untuk adu track memang sudah dilaksanakan di sekolah kita, dan sebelum pelaksanaan pencaksilat itu didahului dengan pemanasan, yaitu melaksanakan lari mengelilingi halaman sekolah ini ataupun di luar, dan itu sudah berjalan ya. Dan untuk kegiatan lari fast ini bisa untuk sudah terbukti dan untuk meningkatkan kondisi fisik, terutama yaitu kecepatan dan kelincahan seorang atlet ataupun peserta didik yang mengikuti program pencaksilat. Tujuan program di sini saya ambil 6 poin tujuan program. Yang pertama yaitu meningkatkan daya tahan kardiovaskuler dan respirasi, mengembangkan kapasitas melalui latihan kardiovaskuler sehingga peserta didik mampu mempertahankan intensitas tinggi selama durasi pertandingan. Jadi di sini untuk kardiovaskuler, semisal anak didik kita melaksanakan pertandingan ataupun mengikuti lomba-lomba, itu durasi yang telah ditentukan dari panitia ini untuk peserta didik kita mampu melaksanakan dan mampu bersaing dengan atlet yang lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan, kecepatan dan kelincahan, mempercepat reaksi dan gerak. Dan sudah saya singgung dari awal, untuk lari fast itu bisa meningkatkan kecepatan. Dalam hal ini yaitu sebagai pencaksilat ataupun bela diri ya, bisa melakukan tendangan ataupun pukulan dengan cepat ataupun terarah. Terus tiga, meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot, mengoptimalkan kekuatan dan daya tahan otot, terutama otot kaki. Jelas ya, untuk lari fast itu kita posisinya lari, berarti kita untuk meningkatkan kondisi bagian tubuh bagian bawah, yaitu dalam hal ini otot kaki ya, terutama dalam hal tendangan ya. Ini di dalam pencaksilat sangat penting sekali ya, gerakan-gerakan itu. Terus untuk yang keempat, mengembangkan mental toughness, melatih ketangguhan mental atlet menuntut fokus dan disiplin. Terus yang kelima, mengintegrasikan metode lari fast ke dalam latihan pencaksilat untuk meningkatkan efektivitas latihan secara keseluruhan. Dan yang keenam, mempersiapkan atlet untuk kompetisi, meningkatkan kesiapan fisik dan mental atlet sehingga mereka dapat tampil optimal dan kompetitif dalam pertandingan pencaksilat. Ini sudah anak-anak sudah melaksanakan ya, dan alhamdulillah ya, dari kita SD kita melaksanakan program pencaksilat itu anak didik kita sudah mengikuti lomba-lomba yang diadakan di luar pekalongan ya. Makanya untuk ke depan di sini yaitu saling koordinasi antara kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan, terutama kepala sekolah ya. Di sini ada beberapa aset sekolahan, ada 7 aset sekolahan yang harus
harus wajib dimiliki seorang sekolah. Yang pertama yaitu aset manusia. Aset manusia di sini seperti kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, ya, terus aset sosial. Kita bekerja sama dengan orang tua wali murid. Dan untuk aset fisik yaitu seperti bangunan, gedung-gedung sekolah ataupun gedung perpustakaan. Untuk yang keempat yaitu aspek finansial. Aspek finansial di sini itu seperti pendanaan biaya, bisa terwujudnya pelaksanaan pembelajaran di SD kita. Dan yang kelima yaitu aspek lingkungan. Modal lingkungan di sini seperti halaman sekolah dan warga yang berdekatan dengan lingkungan sekolah. Untuk yang keenam yaitu aspek politik. Aspek politik itu kita bekerja sama dengan pemerintahan dan program-program pemerintahan kita dukung supaya bisa terlaksanakan pendidikan dengan lancar dan baik. Dan yang ketujuh yaitu aspek ataupun modal agama. Di sini untuk agama nilai-nilai budi pekerti ya patut kita ajarkan kepada diri kita. Selanjutnya yaitu capaian langkah dan hasil. Capaian program. Peserta didik memiliki kekuatan dan ketahanan otot yang lebih baik, terutama pada otot kaki dan perut. Peserta didik menunjukkan peningkatan signifikan dalam kecepatan dan kelincahan, memiliki ketangguhan mental yang lebih baik. Di sini untuk capaian program. Ya. Untuk langkah-langkahnya yaitu satu, mengumpulkan data awal peserta kondisi fisik dan kebutuhan spesifik atlet pencaksilat. Yang kedua, melibatkan pelatih pencaksilat dan spesifik kebutuhan dalam perencanaan program. Yang ketiga, menyusun jadwal latihan alfa atlet yang diintegrasikan dengan latihan teknik pencaksilat. Untuk yang keempat, memetakan aset yang ada yang dapat mendukung program tersebut. Yang kelima, bersama kepala sekolah dan seluruh dewan guru ikut bertanggung jawab atas kesuksesan program tersebut. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan orang tua wali murid. Di sini untuk aset berarti kita membutuhkan aset lingkungan. Dalam hal itu yaitu tempat untuk latihan peserta didik. Alhamdulillah di sekolah kita sudah terpenuhi untuk aset ataupun modal dalam lingkungan. Terus untuk yang poin yang kelima, bekerjasama dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan supaya program ini bisa terus berjalan, bahkan bisa meraih prestasi pada saat ada event-event turnamen ataupun lomba-lomba prestasi. Dan yang terakhir yaitu bekerjasama dengan orang tua. Memang penting kaitannya dengan pendidikan ini, kita harus bekerjasama dengan orang tua, itu sangat penting ya. Dukungan dari orang tua itu hanya nomor satu. Makanya kita untuk sekolah wajib untuk berkontribusi ataupun bekerja sama dengan pihak luar, dalam hal ini orang tua. Hasil satu, peningkatan kondisi fisik peserta didik. Yang kedua, peningkatan ketangguhan mental atau mental toughness. Yang ketiga, efektivitas program latihan. Dan yang keempat, kesiapan peserta didik menghadapi kompetensi. Yang kelima, peningkatan kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi pertandingan. Struktur dan mitra. Struktur program. Koordinasi program, mengawasi pelaksanaan latihan evaluasi dan pengembangan program, mengatur komunitas antar tim pelatih dan mitra, serta memastikan program berjalan dengan jadwal. Yang kedua, jadwal setiap 1 minggu sekali. Dan yang ketiga, penanggung jawab kepala sekolah berkolaborasi dengan guru PJO. Dan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran pencaksilat, kita memang sudah berjadwal setiap 1 minggu sekali, yaitu hari Sabtu selepas pembelajaran selesai. Dan itu sudah berjalan alhamdulillah kurang lebih 1 tahun. Dan mudah-mudahan atas dukungan kerjasama komunitas belajar sekolah di SD kita, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sehingga
bisa terwujudnya peserta didik ya yang mampu bersaing di dalam dunia keolahragaan. Untuk mitra yang paling utama yaitu orang tua ataupun wali murid, klub pencaksilat lokal dan dewan guru mendata dan mengidentifikasi aset lingkungan yang bisa dimaksimalkan dalam kegiatan. Jadi di sini untuk aset sekolah itu memang dalam dunia pendidikan itu sangat penting sekali ya. Di sini untuk program saya yang saya buat destinasi rencana nanti itu saya mau mengambilnya yang sudah berjalan di SD kita. Oleh karena itu untuk aset lingkungan di sini yang pertama yaitu lingkungan yang kita untuk buat peserta didik kita untuk latihan, terus untuk lingkungan bekerja sama dengan stakeholder yang bekerjasama di lingkungan sekolah. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Sekolah kami memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program lari praktek sebagai bagian dari pengembangan kondisi fisik atlet pencaksilat dengan fasilitas yang lengkap dan lingkungan belajar yang mendukung. Kami siap untuk mengimplementasikan program ini secara efektif. Yang pertama yaitu fasilitas dan infrastruktur, yang kedua sumber daya, tenaga pengajar dan pelatih berkompeten, yang ketiga adalah dukungan komunitas dan orang tua. Ini ketiga-tiganya alhamdulillah sudah kita raih ya Bapak Ibu guru ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya. Lanjut ke rencana evaluasi. Rencana evaluasi yang pertama, kepala sekolah melakukan monitoring hasil program ini melalui kegiatan supervisi. Yang kedua, evaluasi tidak hanya dilakukan sekali, tetapi sebaiknya dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan atlet dan melakukan penyesuaian program latihan yang diperlukan. Ini rencana evaluasi. Yang selanjutnya kemungkinan, tantangan dan solusi. Ini saya ambil 4 poin ya. Tantangannya yaitu dukungan orang tua yang kurang optimal. Nah, ini memang tantangan kita itu dukungan orang tua. Kita kalau semisal ada perlombaan ataupun kompetisi, kalau kita tidak dibantu dengan stakeholder ataupun bersama dengan orang tua, kita nggak mampu. Kita hanya dibiayai dari anggaran bos, tetap kita nggak cukup. Makanya kita paling penting itu poin pertama yaitu kerjasama dengan orang tua. Jadi semisal lomba, syukur-syukur ada tim paguyuban di SD kita lebih enak. Setiap lomba di cover oleh paguyuban. Itu memang yang perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu nih, untuk terkait untuk hubungan kepada orang tua itu sangat penting sekali. Komunikasi dengan orang tua itu juga sangat penting untuk mendukung kelancaran pembelajaran di SD kita. Yang kedua yaitu solusinya mengadakan sesi sosialisasi dan edukasi bagi orang tua. Perlu solusinya kita berarti yang mengikuti. Harapan saya nanti untuk wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 selalu mendukung anak didik untuk mengikuti program ini yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Semakin banyak peserta, kami selaku pembina semakin senang. Untuk air-air ini memang untuk kegiatan dalam hal ini mendukung prestasi dari tahun ajaran baru kemarin semakin menurun peserta. Jadi di sini untuk yang ikut ekstrakurikuler otomatis absen setiap minggunya dan itu nanti masuk ke ekskul dari bidang pedagogik. Untuk yang kedua yaitu kurangnya partisipasi aktif peserta didik. Solusinya ciptakan hubungan yang baik dengan peserta didik untuk memahami minat mereka dan mengaitkan dengan materi yang diajarkan. Jadi setiap minggunya peserta itu berganti-ganti, tidak paten ataupun tidak. Semisal si A berangkat setiap 1 minggu sekali itu jarang. Ya, makanya saya meminta dukungan untuk partisipasi kerjasamanya baik itu guru mapel maupun guru kelas ya, untuk mendorong peserta
kaitannya dengan kegiatan olahraga yang sudah berjalan di SD kita. Di sini untuk pemaparan diseminasi rencana tidak lanjut yang saya buat, yang saya rancang. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru, dari komunitas belajar HBS SD Negeri 02 Babator. Monggo yang mau ditanyakan silakan dari pemaparan 10 slide. Yang memang untuk termantuk ya Bapak Ibu ya. Ini adalah foto pada waktu saya mengikuti PPKB di Balai Berserak Guru Penggerak di tempatnya di Karanganyar. Di sini memang untuk kemarin yang saya mengikuti memang pembelajaran kita itu sebenarnya tidak salah, cuma banyak kekurangannya. Jadi setiap pembelajaran itu refleksi dan tidak lanjut itu pasti, baik itu pembelajaran level apa itu memang memerlukan refleksi dan tidak lanjut. Dan di sini pembelajaran di sini pakainya kertas heat map. Jadi semisal pembelajaran keterampilan gerak. Pembelajaran keterampilan gerak itu apa lagi? Di situ peserta didik bebas untuk menuangkan ataupun menulis apa saja. Di situ nggak ada kata salah ataupun betul. Yang namanya refleksi, yang penting peserta didik itu mau mengungkapkan ide-ide kreatifnya di dalam kurikulum merdeka ini. Dan di situ setelah kita melakukan pembelajaran itu ada namanya presentasi ya. Jadi setiap peserta itu wajib, mau tidak mau kita wajib untuk melakukan presentasi. Setiap kelompoknya itu ada 20 dan di bangku yaitu fasilitator. Jadi fasilitator itu yang tengah ini itu orang Pati, dia itu masih ada Pati Bapak Ibu di suatu kecamatan di daerah Pati, tapi yang paling terpelosok. Dia belum PNS ataupun P3K. Dan dia mengikuti fasilitator itu adalah dari Jawa Tengah itu hanya 5. Itu di lewatnya saja langsung Kemendikbud. Dan untuk program PPKB itu yang hanya masih berlangsung itu PJOK dan nanti tahun 2025 itu bahasa Inggris untuk belum kelas belum ya. Di sini untuk pemaparan dari saya, monggo Bapak Ibu yang sekiranya ingin ditanyakan untuk mengenai judul yang saya rancang, diseminasi rencana tindak lanjut lari praktek dapat meningkatkan kondisi fisik dalam pengembangan olahraga Pancasila. Monggo, ada yang ditanyakan boleh Bapak Ibu yang Ibu Kira, Linda, Mas Beriman, Wakil. Kasih Pak, monggo ditanyakan untuk kegiatan ini. Memang untuk apa namanya? Untuk alat kita memang belum seperti yang komplit ya Pak Ibu ya. Dan ini alhamdulillah kemarin kita mengikuti pentas seni, saya di belakang ada 2 guru ya, dari Pak Kemudian Pak Kasiro itu sudah kegiatannya sudah positif di beberapa guru. Ya mudah-mudahan ini saling berkesinambungan kerjasamanya antar guru dan tenaga pendidikan sekolah budaya untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Monggo Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Ya pas ini ya. Tadi kita mulai jam 1:10 ya. Ada 20 menit kita silakan. Dan sekian untuk pemaparan dari saya terkait untuk diseminasi pengembangan program pengembangan guru PJOK wilayah BPBD Jawa Tengah kelas 19. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu komunitas belajar SD Negeri 02 Babator yang telah meluangkan waktu sehingga dapat menghadiri presentasi saya. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, berlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.